Jokowi minta Sri Lanka cabut larangan impor minyak sawit. Dilansir dari Jakarta CNN Indonesia, Presiden Jokowi meminta Sri Lanka mencabut larangan impor minyak sawit. Menurutnya CPO yang merupakan komoditas unggulan Indonesia diproduksi dan memperhatikan standar lingkungan. Saya usul kita bentuk mekanisme khusus untuk membuka kembali akses pasar minyak sawit Indonesia di Sri Lanka, ungkap Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Kabinet Selasa 17 Oktober. Hal itu dibahas dalam pertemuan Jokowi dengan Presiden Republik Sosialis Demokratis Sri Lanka Ranil Wickremesinghe di Beijing, Tiongkok, Selasa 17 Oktober. Dalam pertemuan itu, keduanya juga membahas pembentukan perjanjian perdagangan preferensi atau Preferential Trade Agreement. Pasalnya, volume perdagangan Indonesia Sri Lanka turun 2,75% pada 2022, sehingga dibutuhkan upaya bersama untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. Untuk itu, saya menyambut baik keinginan Sri Lanka membentuk Preferential Trade Agreement dengan Indonesia, ujar Jokowi. Jokowi juga berharap Wickremesinghe mendukung kerjasama beberapa BUMN Indonesia dengan Sri Lanka, terutama di bidang pengadaan gerbong kereta api dan pencetakan paspor elektronik Sri Lanka. Sri Lanka melarang impor minyak sawit termasuk dari Indonesia sejak 2021. Presiden Sri Lanka saat itu, Gotabaya Rajapaksa, mengatakan keputusan larangan impor dilakukan agar negara tersebut bebas perkebunan kelapa sawit dan konsumsi minyak sawit. Pasalnya Sri Lanka mengimpor sekitar 200.000 minyak sawit per tahun. Sementara itu, Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) mengatakan dari sekitar 200.000 ton sawit yang diimpor Sri Lanka pada 2020, 70% yang berasal dari Indonesia, sehingga impor dari Indonesia diperkirakan sekitar 140.000 ton. Namun Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI M. Fadil Hasan mengatakan bila dilihat dari total ekspor minyak sawit mentah Indonesia pada 2020 yang sebanyak 28,27 juta ton ekspor ke Sri Lanka relatif kecil. Sri Lanka disebut tidak masuk dalam negara utama tujuan ekspor sawit Indonesia seperti halnya Cina, Uni Eropa, India, Bangladesh, dan negara-negara Timur Tengah.